Aku webinar ini webinar. Iki kan kon ngeke webinar ini Saya flyer ya. meluncurkan program literasi digital Iya, nasional hari ini. iki WA nang karo Anda. Iki. Aku ngisi webinar iki Kominfo iki. Wis iki aku komunikasi karo EGP. Saya tak kirim sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, bupati dan wali kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan persatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif. Banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar
bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Senang sekali bersama saya Muhammad Kurnia Fajar Sidik selaku moderator pada kesempatan acara yang berbahagia ini. Tentunya kita berjumpa di Indonesia Makin Cakap Digital, ngulik digital literasi zaman now, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Sumatera 2, Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan. Tepat di hari Kamis tentunya tanggal 17 Juni 2021. Baik, tentunya sebelum masuk ke inti acara, kita akan memperkenalkan beberapa narasumber terlebih dahulu ya. Ada narasumber pertama yaitu Bapak Bambang Eka Purnama MKon. Beliau adalah selaku Ketua Umum APMIMI Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia. Kemudian ada narasumber kedua, yaitu ada Bapak Dwi Wahyudi SE. Beliau adalah pengurus wilayah RTIK Indonesia. Lalu ada narasumber ketiga, yaitu Bapak Muhammad Iqbal Mustafa MKon. Beliau adalah dosen program studi pendidikan teknologi informasi. Lalu narasumber yang keempat ada Bapak Arfan Hermawan STMM. Beliau juga merupakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Baik, tentunya sebelum masuk ke inti acara, bagi para seluruh peserta yang sudah hadir di dalam Zoom meeting ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat siang. Dan acara ini tentunya diselenggarakan bersama ataupun oleh Kominfo. Baik, tentunya acara ini merupakan di mana pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi ataupun jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkan secara sehat, baik, cerdas, bijak, dan cermat. Tentunya ini dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk para peserta yang sudah bergabung di dalam Zoom ini, tentunya kami ingatkan untuk mensubscribe YouTube channel dari Siber Kreasi, ataupun bisa di-follow Instagram dan Facebook ya. Untuk Instagramnya sendiri yaitu @siberkreasi, disambung hurufnya kecil semua ya. Kemudian nanti setelah acara ini dipaparkan oleh beberapa narasumber materinya, nanti diharapkan pada saat akhir acara para peserta untuk mengisi post test, yaitu dengan cara para peserta harus mengisi link registrasi terlebih dahulu yang sudah dilakukan sebelum acara ini dimulai. Tentunya tadi sudah pada registrasi ya para peserta ya.
Kemudian yang belum sempat mengisi link registrasi itu bisa diklik saja. Link registrasinya terdapat di kolom chat box. Silakan bisa dichat para peserta, dicek ya chatboxnya. Kemudian nanti yang belum sempat registrasi kami persilakan untuk registrasi terlebih dahulu. Setelah itu dapat melakukan registrasi dan nanti teman-teman peserta ini akan mendapatkan token berupa angka. Nanti angka tersebut adalah password untuk mengisi post-test tersebut. Setelah itu pastikan ya teman-teman semua sudah melakukan registrasi untuk mendapatkan token post-test tersebut. Lalu nanti sertifikatnya itu sendiri diberikan setelah teman-teman semua mengisi post-test tersebut. Nah, ini sebagai tata tertib kita bersama ya selanjutnya ya, kepada para peserta yang sudah hadir di dalam Zoom meeting ini diharapkan satu, tidak maksudnya dalam posisi berbaring atau sedang tidur. Kemudian diharapkan untuk suaranya di mute semua agar nanti para narasumber yang memaparkan materi bisa diterima dengan baik. Kemudian tidak dalam posisi mengendarai mobil ataupun sedang dibonceng di atas motor. Kemudian memakai pakaian yang baik dan sopan tentunya. Baik, tentunya untuk mengawali acara pada kesempatan yang berbahagia ini, kita awali tentunya mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya sebelum masuk ke ide acara ya, tadi ada satu tentunya key opinion leader kita, yaitu Bapak Bernardus Yusef de Victoria. Beliau adalah YouTuber, begitu ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk ke inti acara, yaitu ada langsung pemaparan dari narasumber pertama kita. Namun kembali saya ingatkan kepada teman-teman peserta sekalian untuk mute kondisi Zoom meeting ini agar nanti ketika narasumber menyampaikan materi kita bisa menyimak dengan baik tentunya ya. Baik, langsung saja kita mulai untuk narasumber yang pertama. Kami persilahkan kepada Bapak Bambang Eka Purnama MKOM. Beliau selaku Ketua Umum APMMI, Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia. Kepada Bapak Bambang Eka Purnama MKOM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Oke. Bisa terlihat kah? Bisa terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba untuk menguak masalah digital literasi. Saya akan menggunakan ilustrasi ini, bahwa suatu saat ketika Nabi akan masuk ke pintu masjid, kemudian melihat ada orang yang sedang lalu lalang di depan masjid. Kemudian Nabi menegur, anak muda, kenapa kamu segera tidak ke masjid dan sholat di masjid? Maka anak muda itu mengatakan, Muhammad, aku ini iblis. Terus kenapa? Aku ingin menggoda manusia yang sedang sholat itu. Kenapa tidak segera kamu lakukan? Aku takut sama orang yang sedang tidur. Ternyata orang yang sedang tidur itu adalah orang yang pintar. Jadi iblis jauh lebih takut dengan orang yang pintar walaupun sedang tidur daripada orang yang sholat namun bodoh. Saudara sekalian, ternyata kita modalnya harus pintar. Dan untuk pintar itu banyak hal. Ini ketika saya ke Korea, saya mendapati kimchi. Kimchi itu ternyata hanya makanan yang tradisional dan sebenarnya saya sendiri tidak suka. Tapi kenapa setiap kali ada kunjungan ke sana, baik itu dokter, profesor, dosen atau siapapun, selalu diarahkan ke sana. Ternyata pemerintahnya itu melindungi industri kecil UMKM yang ada di sana, sehingga industri kecil ini kemudian bisa bangkit dan mewarnai negeri Korea itu dengan baik. Nah, ternyata pinter itu adalah diawali dengan remember. Jadi kalau kita sudah bisa mengingat-ingat, ini kita sudah pinter. Namun pinter pada tataran yang paling rendah. Nah, untuk menuju ke tataran pinter yang lebih tingginya, maka kita harus mengerti, kita harus mengimplementasikan, dan kita harus bisa mengevaluasi. Nah, saya ambil suatu contoh di sini, di analisis. Manakala kita minum kemudian menggunakan sedotan, dan air itu kemudian naik ke dalam sedotan. Tetapi manakala ada pohon kelapa, kok di sana pohon kelapa itu berbuah dan airnya ada di atas. Apakah itu seperti sedotan batangnya? Minimal sudah bisa berpikir seperti itu, berarti Anda sudah bisa berpikir analisis dan Anda sudah pintar pada tataran selanjutnya. Bapak Ibu, dulu kalau seandainya kita ke kamar mandi, maaf, ini dulu yang kita lakukan, baca koran sambil ngerokok. Namun apa yang terjadi sekarang? Mungkin seperti ini, kita menggunakan tab, kita menggunakan handphone, dan di dalam kamar mandi itu mungkin kita bisa merubah peradaban, merubah dunia. Bapak Ibu, ini adalah contoh pencarian search engine. Kita hanya tahunya selama ini adalah Google, padahal sebenarnya banyak sekali, tergantung apa yang kita cari. Misalnya ada image, ada music, ada video, ada health, shopping, lokal, cooking, finance, dan sebagainya. Kita bisa menggunakan search engine ini untuk mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kita. Nah, apa yang kemudian bisa kita dapatkan? Nah, misalnya kita di sini, saya tadi splitter headphone misalnya, karena saya butuh ini, maka kita bisa mendapatkan sesuatu yang ada di sini dan kita bisa klik dan kita bisa mendapatkannya. Jurnal Internasional Digital Marketing misalnya, maka di temuan ini saya mendapatkan 9.380 temuan. Tetapi ketika kemudian saya tambah plus di sini, maka ternyata mendapatkan 12 juta, dan ini lebih spesifik. Maka
beberapa trik yang bisa dilakukan ketika Anda mencari di Google. Anda bisa tambahkan plus ini, maka akan mendapatkan yang lebih spesifik. Saya tadi sempat cek hari ini baru saja, ternyata temuan nama saya sebanyak 500.000. Nah, oke, ini adalah Graham Bell. Kalau dulu tidak ada Graham Bell, mungkin tidak ada handphone seperti sekarang ini. Handphone Cina ini, handphone Korea ini, dulu tidak ada yang tahu. Tetapi manakala kemudian pemerintah tadi yang saya katakan melindungi, kemudian dana-dana dari universitas riset diberikan kepada pabrik kemudian hasil risetnya dikembalikan lagi dananya kepada kampus, maka Samsung menjadi sangat terkenal dan semua orang sekarang tahu. Dan inilah teknologi. Di kamar hotel saya juga tidak mendapati TV selain Samsung dan juga LG. Ternyata di sana menggunakan sistem dumping yang sangat ketat. Jadi jangan pernah berharap ketika Anda belanja ke Korea, belanja handphone Samsung lebih murah, nggak akan terjadi karena di sana dumping. Ini adalah handphone yang pertama, Bapak Ibu. Pak. Oke, baik. Ini adalah handphone yang pertama, beratnya setengah kilo dan harganya 3.500. Sehingga ini kalau dan baterainya cuma kepake setengah jam. Anda bisa bayangkan kalau seandainya ini jatuhin kita. Bagaimana perubahan fenomena yang terjadi? Saat ini banyak koran cetak yang tutup. Ini yang terjadi. Stasiun TV bahkan radio punya channel YouTube. Kemudian dalam 3 bulan terakhir perolehan iklan radio rata-rata turun. Dan juga sekarang 3 bulan terakhir banyak reklame di jalan pada tidak laku. Dan ini adalah fenomena juga yang terjadi bahwa banyak iklan UMKM tayang di IG Ad, YouTube Ad, Facebook Ad, dan Google Ad. Semua sekarang bisa beriklan dengan sangat efektif. Dalam 3 bulan terakhir banyak beli pulsa telepon atau data. Ini kenyataannya. Dalam 3 bulan terakhir lebih banyak nonton TV atau YouTube. Oke, nggak kelihatan. Oke, iklan dulu 30 detik. Fenomena yang terjadi merubah peradaban. Di YouTube iklan menjadi 8 menit. Bahkan sekarang lagu jadi iklan. Baik, ini yang terjadi tadi yang saya katakan, banyak baliho seperti ini tidak laku. Ini radio ini yang dahulu banyak dipunyai oleh orang, satu desa hanya punya satu, sekarang bisa ada di handphone kita dan ini bisa didengarkan dari seluruh dunia. Oke, dan sekarang muncul di Apple Store. Ini adalah TV yang ada di handphone kita. Sekarang kita bisa melihat TV di internet, bahkan di Play Store. Ini TV sekarang sudah ada di internet dan gratis. Oke, nah TV digital. Kalau sekarang saat ini masih ada TV digital, maka siap-siap akhir tahun ini TV analog akan ditutup, sehingga Anda akan bisa melihat TV digital dengan lebih bersih, menghemat energi, dan gambarnya sangat luar biasa. Ini TV digital akhir tahun ya. Aplikasi chatting, tentu Anda sudah pernah banyak menggunakan ini dan tentu saja ini akan bisa digunakan sangat murah, bahkan gratis. Oke, kemudian bagaimana tipsnya memilih chatting? Bapak Ibu, kalau seandainya Anda punya account, jangan pernah memberikan nama ibu kandung kepada siapapun. Kemudian jangan memberikan OTP Anda kepada siapapun. Jangan memberikan password kepada siapapun. Hindari wifi publik ya. Kalau tidak sangat terpaksa, karena di situ banyak sekali yang bisa mengincar. Aktifkan notifikasi kalau seandainya terjadi handphone kita tidak bisa dipakai, maka silahkan lapor ke operator seluler. Hapus jejak keuangan kita di handphone ataupun di tempat publik. Pastikan menggunakan bank resmi, jangan menggunakan bank yang tidak resmi. Nah, oke. Kemudian tadi yang saya katakan itu adalah kemudian bagaimana tips aman menggunakan transaksi digital? Pilih ini kebalik ya. Tadi yang chatting, ini yang chatting ya. Pilih instant messaging yang menawarkan fitur-fitur menarik, misalnya video call, send pic, send doc, send video dan sebagainya. Pilih platform yang bisa diupdate statusnya, karena biasanya banyak digunakan untuk menawarkan dagangan bisnis, mungkin channel YouTube bisa jadi dan sebagainya. Pilih platform yang tulisannya bisa dimodifikasi sehingga menjadi lebih menarik. Pilih platform yang dapat di backup sehingga apa yang kita lakukan bisa ter-backup dengan baik. Pilih platform yang bisa dihubungkan ke komputer. Anda bisa tahu semuanya. Uang di kita. Masih menyimpan uang dengan cara seperti ini tentu akan sangat menyulitkan. Dulu kita sudah banyak yang menggunakan kartu ATM maupun kartu kredit seperti ini. Namun sekarang kartu-kartu itu sekarang bisa dihimpun di dalam aplikasi di handphone kita.
Bagaimana tips amannya menggunakan handphone? Jangan, oh ini sama, hampir sama ya. Jangan berikan, oke sudah ini sama, mungkin sama. Kemudian, oke lanjut, saya lanjut. Ini adalah foto editor. Kebanyakan kalau kita melihat di handphone cantik sekali, tapi belum tentu. Nah, Anda sekalian harus bisa menggunakannya untuk keperluan, misalnya membranding UMKM, untuk membranding jualan dan sebagainya. Bisa jadi dimulai dari sini dengan memotret produk dan kemudian Anda memberikan tulisan. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa edit dengan aplikasi yang ada. Ini marketplace. Banyak sekali marketplace, silakan dipilih yang sesuai dengan kepentingan kita. Oke. Baik, Pak. Oke. Masih berapa menit, Mas? 10 menit lagi. Oke. Nah, Saya per 5 menit. baik. Bapak Ibu, ini adalah infografis yang menunjukkan internet di Indonesia penggunaannya. Ternyata di Jawa ini merupakan yang paling padat daripada yang lainnya, daripada mungkin di Papua, walaupun di Jawa ini lebih kecil. Kemudian usia yang paling banyak mengakses adalah usia 15-19 tahun. Itu artinya kita harus hati-hati memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak kita, kepada siswa kita, agar mereka tidak salah dalam menggunakan internet. Nah, ini tadi yang saya katakan sinkron di Jawa memang sangat padat sekali penggunaannya. Kemudian, pemasaran di era digital sekarang, di mana pada saat kali ini kita menggunakan platform marketplace, menggunakan medsos untuk berjualan, bisa juga untuk membranding produk dan sebagainya. Ketika Anda punya produk, kemudian punya harga dan sebagainya, kenapa tidak mulai dijual menggunakan internet? Kemudian, ini ternyata dari survei ini ternyata 72 juta ini menggunakan internet untuk menyebarluaskan apa yang dia milikinya. Artinya kalau kita mulai menggunakan ini, itu sudah langkah yang paling baik. Ternyata dari platform ini, medsos yang paling banyak sekarang masih Facebook ya. Oke, kita lanjutkan. Ternyata kenapa? Karena Facebook ternyata digunakan nomor 2 sedunia di Indonesia itu. Ini surveinya Social Fakers. Usianya sinkron dengan yang tadi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana menggunakan Facebook untuk berjualan. Ini mahasiswa saya. Ini juga digunakan untuk yang baik. Oke, kemudian ini contoh yang tidak baik ya. Kemudian mereka berkenalan, kemudian Facebook, dan ternyata dia berkencan dan ternyata lost contact. Ini yang tidak baik. Instagram, ternyata Instagram yang paling banyak digunakan untuk ini ya, ada fashion, ada teknologi, ada kuliner, dan pengunjungnya 700 juta. Artinya kita harus menggunakan ini untuk kepentingan benar-benar produktif dan konstruktif. Ini ada sebagian cerita, jadi ada 700 juta pengguna dan ini 3,5 miliar like dikirim setiap harinya. Nah, di sini timbul bisnis baru, ada yang jualan like, ada yang jualan follower dan sebagainya. Usianya pengakses sama persis dengan Facebook. Nah, ini adalah di dalam Facebook, artinya kalau kita tahu usia pengaksesnya, kita akan bisa gunakannya untuk berjualan, untuk endorse dan sebagainya. Ini YouTube. Tentu sudah tahu semuanya pada masa pandemi semuanya masuk ke sini. Dulu yang orang tidak bisa menggunakan kuliah jarak jauh, semua orang sekarang dipaksa untuk masuk ke sini. Dan ternyata ada yang juga menggunakan seperti ini. Nih, bagaimana caranya yang bijak? Gunakan untuk branding personal misalnya, untuk branding wisata, kuliner, UMKM, dan juga digital marketing. Oke. Kemudian marketplace. Nah, banyak sekali yang ada di Indonesia, ada Tokopedia, JDID, Bukalapak dan sebagainya. Yang ini harus dikelola juga dengan baik. Oke, saya cepatkan. Yang penting adalah ketika Anda mau memulai itu semua, ide ini harus dikuatkan. Bagaimana menemukan idenya? Anda bisa cari banyak referensi dan juga di internet. Nah, salah satunya mungkin Anda bisa cari di Google Trend. Nah, ini misalnya, Anda misalnya di puasa kemarin, nah ini tren hijab ini mulai meninggi, naik. Nah, kemudian misalnya lagi sekarang ini masa pandemi, ternyata ake ini tidak baik, tetapi tanaman hias. Nah, ini kita tetapnya di sini. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Kita cepatkan saja. Baik, Pak. Oke. Nah, sebenarnya ketika kita bisnis digital, yang terpenting kita adalah berbisnis value. Bagaimana kita menguatkan value itu kemudian bisa kita jual sehingga
dengan harga yang sedikit kita bisa mendapatkan value yang banyak. Ini contohnya, saya sebutkan aja. Oke. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan follower? Biasanya menarik, lucu, atau bermanfaat itu yang paling banyak, unik, dan pemilik akunnya cantik misalnya. Saya kira itu dari paparan saya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Bambang Eka Purnama M.Com selaku Ketua Umum dari APMMI, yaitu Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia. Baik, tadi kalau sudah saya rangkum itu ada beberapa pemaparan memang yang disampaikan oleh beliau. Salah satunya adalah search engine, kemudian adanya perubahan fenomena di era saat ini ya, khususnya di era digital. Jadi saat ini memang seluruh masyarakat, khususnya bagi pengguna sosial media, itu lebih mengutamakan untuk promosi memang lewat sosial media. Baik, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa ditampung saja kepada para peserta ya. Boleh dikumpulkan dulu pertanyaan, nanti boleh langsung di chat box saja, di kolom chat box saja kalau ada pertanyaan. Kemudian saya mengingatkan kembali, mungkin ada peserta yang baru bergabung di Zoom meeting ini, di event ini, saya infokan kembali agar para peserta dapat mengisi link registrasi yang tertera di chat box. Silakan diisi kepada para peserta yang mungkin baru bergabung di sini. Guna dari link tersebut adalah untuk mengisi post test nanti ketika di akhir acara ya. Baik, langsung saja kita masuk ke pemateri kedua, yaitu ada narasumber kita Bapak Dwi Wahyudi SE. Beliau adalah pengurus wilayah RTIK Indonesia. Kepada Bapak Dwi Wahyudi SE, disilahkan.